Ketika jurang iblis bergejolak, banyak tetua klan kuno memasuki dunia, mencari keberuntungan tertinggi. Tanpa diduga, Kaisar Qingyu bangkit kembali, dan situasi berubah drastis. Banyak fosil hidup ditampar sampai mati. Di antara mereka terdapat leluhur klan kuno Dingxuan. Nangongge menjelaskan alasannya secara singkat. Kemudian, ia melanjutkan, kau datang menemuiku belum lama ini. Yang ingin kau tanyakan adalah bagaimana caranya menstabilkan situasi klan kuno Dingxuan dan tidak terombang-ambing oleh gelombang dunia besar. Meskipun klan kuno abadi memiliki warisan yang mendalam, ini adalah era baru dan tidak ada yang tahu arah masa depan. Bahkan klan kuno pun tidak berani bertindak gegabah dan harus berhati-hati. Selain itu, leluhur klan kuno Dingxuan telah meninggal dunia, dan tanpa kekuatan tempur terbaik, mereka semakin cemas dan bingung. Mereka tentu ingin mencoba peruntungan di Villa Langya untuk melihat apakah pangeran legendaris itu benar-benar memiliki kemampuan. Saran apa yang kau berikan kepada klan kuno Dingxuan? Chen Qingyuan menjadi sedikit tertarik. Cara terbaik adalah menjauh dari dunia dan menutup klan. Setelah situasi tenang, kita bisa aman dan tenteram. Nangongge memberikan 3 strategi, tetapi ini yang terburuk. Jika klan Feng tidak memasuki dunia, mereka akan kehilangan banyak kesempatan. Klan kuno Dingxuan pasti tidak akan memenuhi syarat untuk berdiri di garis depan panggung dunia, dan bahkan posisi kelas 2 pun akan terancam. Saran kedua adalah pergi ke utara Laut Batas dan mencari peruntungan Yuzi. Nangongge berspekulasi bahwa di utara Laut Batas, mungkin terdapat beberapa ciptaan kuno yang berkaitan dengan klan kuno Dingxuan. Menemukannya bergantung pada takdir masing-masing. Setelah mengatakan itu, Nangongge berhenti sejenak. Tidak ada lagi. Chen Qingyuan mengangkat alisnya. Ada saran ketiga. Seluruh klan harus bersumpah dan menjadi pengikut Sekte Qing. Nangongge mengangkat sudut mulutnya dan memberikan jawaban. Mendengar ini, Chen Qingyuan tertawa dan berkata, bagaimana mungkin sebuah klan kuno dengan warisan jutaan tahun menjadi embel-embel orang lain? Jadi, klan kuno Dingxuan memilih saran kedua. Perlahan-lahan, ekspresi wajah Nangongge berubah serius. Ia berkata dengan serius, menurutku, klan kuno Dingxuan melewatkan kesempatan bagus. Mereka akan menyesalinya di masa depan. Meskipun identitas kehidupan pertama Chen Qingyuan telah terungkap, harga diri klan kuno abadi tidak akan mudah tergoyahkan. Berhentilah memiliki ide-ide bengkok ini. Chen Qingyuan menatap Nangongge dengan tatapan tak berdaya. Jangan bicarakan ini lagi, ayo bicarakan barang-barangmu. Nangongge melambaikan tangannya. Sudah waktunya untuk mulai bekerja. Ekspresi Chen Qingyuan serius, dan dia langsung ke intinya, seberapa banyak yang kau ketahui tentang wanita berambut putih itu? Sulit untuk dijelaskan hanya dengan beberapa kata. Berbicara tentang ini, Nangongge melambaikan tangannya dan menetapkan beberapa batasan lagi, bukan untuk berjaga-jaga terhadap orang-orang di villa, tetapi untuk menghindari terdeteksinya hukum surga. Secara umum, hal-hal yang tabu tidak dapat dibicarakan secara langsung, karena dapat dengan mudah berujung pada azab ilahi. Namun, Chen Qingyuan sendiri adalah orang yang telah menyentuh tabu. Ia tidak takut menyakitinya dengan membahasnya secara detail. Ia harus berhati-hati saat mengobrol agar tidak menjadi sasaran dao surgawi. Luangkan waktumu. Aku punya waktu untuk mendengarkan. Chen Qingyuan berkata dengan serius. Mari saya mulai dari pertama kali saya bertemu dengan senior itu. Selanjutnya, Nangongge mulai menjelaskan secara rinci, berusaha tidak melewatkan satu detail pun. Sepanjang proses, Chen Qingyuan diam 1000 bahasa. Ia mendengarkan dengan sabar, menghafal setiap kata yang diucapkan oleh Nangongge dalam benaknya, dan menghubungkannya menjadi gambar. Meteorit jatuh dari langit, 9 bintang sejajar, berbagai fenomena aneh muncul, dan seorang wanita berambut perak muncul dari dalam meteorit. Segala hal yang berkaitan dengan wanita berambut perak itu diceritakan satu per satu. Setelah minum teh, Nangongge berhenti sejenak, bersiap untuk menyampaikan poin paling krusial. Saat kedua kalinya aku menghitungnya, aku menggunakan batu itu sebagai petunjuk dan melihat kamu. Kata, kamu, bagaikan batu besar yang menghantam permukaan laut, menyebabkan samudera yang sudah bergelora dengan arus bawah tak mampu lagi menahan kekuatan tersembunyi. Samudera itu pun meluap, memicu gelombang besar dan menyapu seluruh permukaan laut, tak menyisakan ruang. Bahkan dengan kondisi mental Chen Qingyuan seperti itu, sulit baginya untuk tetap tenang. Ia membanting tangannya di atas meja, jiwanya bergetar, dan berteriak, apa katamu? Nangongge tampaknya sudah menduga bahwa Chen Qingyuan akan bereaksi sekuat itu, dan mengangguk tanpa mengubah ekspresinya, ya. Meskipun Chen Qingyuan telah mengalami banyak kesulitan, ia masih memiliki emosi. Selama ia menghadapi sesuatu yang dapat menyebabkan fluktuasi di hatinya, emosinya akan tetap berubah. Ceritakan lebih banyak tentang hal itu. Chen Qingyuan memejamkan mata, berusaha sekuat tenaga menahan rasa terkejut yang bergejolak di lubuk hatinya. Saat membuka mata, ia tampak sangat serius. Kata-katanya jelas, diwarnai dengan sedikit urgensi dan kegembiraan. Aku hanya melihat pecahan batu yang kau dapatkan. Kalau ditelusuri lebih jauh, ini tentang senior itu dan batunya.
Aku menduga batu itu milik senior perempuan berambut putih itu, dan dia meninggalkannya begitu saja di suatu tempat di dunia ini. Saat berbicara, Tuan Nangong merasakan fluktuasi pada penghalang terlarang. Jika hukum jalan agung merasakan sesuatu yang tidak biasa, penghalang itu akan bergetar, dan topik pembicaraan akan segera dihentikan. Setelah mendengar ini, Chen Qingyuan menundukkan alisnya dan berpikir dalam-dalam, tanpa berbicara lama. Nangong Ge cukup bijaksana untuk tetap diam dan tidak membuat suara apapun yang mengganggu mereka. Setelah beberapa saat, Chen Qingyuan perlahan mengangkat kepalanya dan bertukar pandang dengan Nangong Ge. Apakah kamu tahu di mana senior itu sekarang? Batu itu sangat penting bagi Chen Qingyuan. Jika batu itu benar-benar milik senior berambut perak itu, maka masalahnya akan sangat rumit. Dari sudut pandang tertentu, jika Chen Qingyuan tidak mendapatkan batu khusus itu, dia mungkin sudah meninggal sejak lama dan tidak akan memulai jalur kultivasi. Namun, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, pasti ada banyak orang yang cukup beruntung untuk mendapatkan batu tersebut. Namun, diperkirakan hanya Chen Qingyuan yang dapat mencapai puncak pada akhirnya. Kesempatan itu ada, tetapi masih tergantung pada kemampuan Anda sendiri. Keduanya tak tergantikan. Tidak tahu. Nangong Ge benar-benar tidak tahu dan menggelengkan kepalanya. Sesuatu yang tidak diketahui itu ada dan sulit untuk memperkirakan lokasinya. Ada cara sederhana, yaitu dengan menggunakan bantuan itu dan menghancurkan jimat giok pemberian wanita berambut perak itu. Namun, harganya terlalu tinggi, dan Nan Gong enggan melakukannya. Kita akan bertemu suatu hari nanti. Chen Qingyuan sedikit kecewa, tetapi segera tenang dan berbicara lembut. Satu hal lagi, prasasti suci laut batas telah hancur. Situasi di dunia besar akan semakin rumit. Rahasia-rahasia kuno akan terungkap secara bertahap. Kalian harus bertindak hati-hati dan menghindari kesalahan apapun. Nangong Ge mengingatkan. Ya, aku ingat itu. Chen Qingyuan mendengar tentang monumen suci tersebut dalam perjalanannya ke sini dan agak terkejut. Ngomong-ngomong, kamu bisa pergi ke timur kalau ada waktu. Nangong Ge menyesap tehnya dan berbicara perlahan. Tanah Timur. Chen Qingyuan sedikit terkejut. Mungkin tidak akan lama lagi sebelum wilayah timur menjadi sangat ramai. Kata Nangong Ge penuh arti. Jangan membuatku penasaran. Apa yang terjadi? Chen Qingyuan tidak menyukai perasaan berkabut ini, dan tangannya gatal. Nangong Ge mengulurkan jari telunjuk kanannya dan menyentuh cangkir teh dengan lembut. Tetesan teh mengalir dari cangkir dan menyentuh ujung jarinya. Kemudian, dia dengan lembut meletakkan jari telunjuknya di atas meja dan menulis dua kata, Tai Wei. Kata-kata di atas meja melintas dengan cepat. Setelah melihat ini, mata Chen Qingyuan terfokus pada satu titik, dan hatinya sedikit bergetar. Ia mengerti apa yang ingin diungkapkan oleh saudara Nan Gong. Timur, Tai Wei. Chen Qingyuan memikirkannya sejenak dan mengetahui hal terpenting, yaitu warisan Kaisar Tai Wei yang hilang di sudut dunia. Jika jejak warisan Tai Wei muncul, sulit dibayangkan betapa kacaunya era ini. Saudara Wu dan saudara Huang datang ke sini belum lama ini, dan mereka seharusnya berada di timur sekarang. Nangong Ge berbicara lagi. Saudara Huang. Mendengar ini, Chen Qingyuan tertegun, lalu teringat pada seorang teman lama. Huang Xingyan, keturunan Kaisar Tai Wei. Dia keluar dari istana kekaisaran di wilayah selatan. Chen Qingyuan tidak menunjukkan banyak emosi, dan hanya sedikit terkejut dengan penampilan Huang Xingyan. Dalam hatinya, yang paling ia pedulikan adalah wanita berambut perak itu, yang sangat ingin ia temui. Pertemuan itu butuh takdir, tidak bisa dipaksakan. Ada pertanyaan lainnya. Nangong Ge minum secangkir teh dan bertanya dengan lembut. Bisakah kamu menghitung lokasi Yi? Chen Qingyuan sungguh ingin melihat bagaimana keadaan putrinya, dan kerinduannya terhadapnya membuncah bagai air pasang. Tanah Timur, Galaksi Mocang. Sambil menutup mata dan menghitung dengan jari-jarinya, setelah beberapa saat, Nangong Ge memberikan arahan kasar. Cakupannya dipersempit ke galaksi tertentu, dan dengan kemampuan Chen Qingyuan, ia mampu menemukan lokasi pasti Yi. Bertahun-tahun yang lalu, Yi pergi ke kuil Buddha, ingin bertemu dengan murid-murid Buddha dan menyelesaikan beberapa hal. Sayang sekali aku kurang beruntung dan tidak bertemu dengannya, jadi aku meninggalkannya. Yi ingin menimba pengalaman di luar, jadi dia berkelana ke wilayah timur dan belum pulang. Oke, Chen Qingyuan mengangguk perlahan. Keduanya menyeruput teh dan mengobrol selama beberapa jam. Tak peduli berapa banyak cangkir teh yang diminumnya, bakat Nan Gong tetap saja buruk, tanpa perubahan sedikit pun. Satu-satunya hal positif adalah hal itu sedikit mempercepat pemulihannya dari cedera. Bahkan para jenius di usia muda setidaknya dapat bertahan dari kesengsaraan. Hanya Nangong Ge yang berhasil memasuki alam dewa. Anda tahu, sumber daya tingkat atas yang dikonsumsi oleh Nangong Ge cukup untuk menumbuhkan ratusan orang jenius. Seekor teratai darah tiba-tiba muncul di lautan perak galaksi Kongcu yang luas. Menurutku, itu pasti peninggalan sejarah kuno. Banyak kultivator datang ke sini setelah mendengar berita itu. Setelah kekacauan jurang iblis berakhir, konon generasi iblis saat ini menyebarkan keahlian mereka dan memulai kembali. Beberapa orang mengatakan mereka melihatnya di pegunungan Lingkong dan menduga bahwa ia telah menyadari jalan tertinggi ras iblis dan ingin menemukan jalan menuju langit.
Ingat Jiang Liubai. Sejauh yang saya ingat, sepertinya saya hanya mendengar sedikit tentangnya. Dua jiwa dalam satu tubuh, membawa warisan seorang kaisar semu, memasuki Dao sebagai manusia biasa, hanya untuk mencapai kesempurnaan dan menerobos alam untuk memasuki tahap Mahayana. Diskusikan situasi dunia dan para pahlawan berbagai sekte. Jiang Liubai merupakan penjahat ulung pada masanya, dan dia mempraktikkan metode Yin Yang. Warisan kuasi kaisar yang dikuasainya adalah berkat kontribusi Chen Qingyuan, jadi dia meminta kompensasi. Setelah bertahun-tahun berlatih keras, Jiang Liubai menghadapi ujian terbesar dalam masa kesengsaraan, menerobos hambatan dan memasuki tahap Mahayana. Demi membangun fondasi yang sempurna, Jiang Liubai mengambil risiko dan memasuki dunia fana, mengalami segala macam penderitaan di dunia, sehingga ia bisa keluar dari kepompong dan menjadi seekor kupu-kupu. Memiliki pikiran yang fana dan memiliki ingatan yang tersegel sendiri berarti benar-benar hidup dari sudut pandang orang biasa. Tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya penuh dengan krisis. Kalau saja Jiang Liubai tidak beruntung dan tidak sengaja bertemu dengan suatu musibah, dia pasti sudah benar-benar mati kalau meninggal. Pada era itu, banyak wajah-wajah baru muncul dan membuat nama bagi diri mereka sendiri. Kata Chen Qingyuan. Tidak hanya itu, ada juga beberapa jiwa tua yang menerima berkah agung, menanggalkan daging mereka yang membusuk dan mendapatkan kesempatan hidup baru, memperpanjang umur mereka hingga 1000 tahun, energi vital dan darah mereka berkembang pesat, dan menjadi layak untuk mencapai puncak tertinggi. Meskipun Nangong Ge belum meninggalkan rumah baru-baru ini, dia sangat menyadari banyak hal di dunia. Kami mengobrol sebentar dan merasakan banyak emosi. Setelah itu, kami mengucapkan selamat tinggal. Setelah meninggalkan Langya Villa, Chen Qingyuan berpikir dalam-dalam dan memutuskan untuk pergi ke timur terlebih dahulu. Awalnya saya berencana pergi ke Shenxiao, tetapi karena merasa masih banyak yang perlu diperbaiki, saya memutuskan untuk menundanya. Alasan utamanya adalah untuk Yi, untuk melihat seperti apa rupa putri saya saat dewasa nanti dan apakah dia aman. Tempat ini berada di timur, dan perjalanannya panjang. Chen Qingyuan tidak terburu-buru dan sering berhenti untuk melihat pemandangan dan keramaian di sepanjang jalan. Setelah beberapa hari, mereka tiba di daerah terpencil di Dizu. Sesuatu terjadi yang menggelitik minat Chen Qingyuan dan membuatnya berhenti dan melihatnya. Alam rahasia kuno. Chen Qingyuan mendengar pesan. Di sebuah bintang di dekatnya, sebuah alam rahasia kuno muncul. Seseorang di sana menemukan peluang dan terbang ke langit, menjadi orang yang terkenal dan berkuasa di daerah sekitarnya. Tentu saja, semakin kaya peluang, semakin besar pula bahayanya. Tak terhitung banyaknya biksu yang meninggal di sana. Jika beruntung, jasad mereka mungkin tetap utuh, tetapi jika sial, tak seorang pun akan tersisa. Sebelumnya, Gunung Taiyun, salah satu sekte teratas di Dizu, sempat heboh. 13 murid sejatinya memasuki dunia rahasia Canggu dan semuanya meninggal dengan cara yang sangat tragis. Saat itu, hal itu menarik perhatian banyak orang kuat, yang datang untuk memeriksa situasi. Setelah beberapa waktu penjelajahan, yang memakan biaya cukup besar, sebagian besar harta karun di alam rahasia dibagi-bagikan oleh para penguasa dari berbagai sekte. Harta karun yang tersisa masih membuat banyak kultivator independen iri, dan mereka datang ke sini untuk mencoba peruntungan. Berdengung, suara sayup-sayup pedang terdengar hingga ke telinga Chen Qingyuan. Dia memancarkan sinar kesadaran spiritual dan menemukan sumber nyanyian pedang, yang mengejutkannya. Pedang biru. Wajah Chen Qingyuan sedikit berubah, dan dia teringat sebuah kejadian di masa lalu. Selama periode ketika ingatannya dipulihkan, ia melakukan perjalanan melintasi gunung dan sungai, menemukan kerajaan fana, dan meninggalkan pedang suci kelas menengah. Kalau bicara logika, pedang itu seharusnya melindungi negara kecil itu, jadi mengapa ada kerusuhan di sini? Di sebuah kota di bintang ini, seorang wanita bercadar dengan pakaian mewah berjalan menyusuri jalan, berharap untuk membeli sesuatu yang berguna di pasar. Tiba-tiba, sebilah pedang muncul dari cincin sumi, melayang di depannya, bergetar sedikit. Ada apa? Nama wanita itu adalah Tang Waner, seorang gadis beruntung yang keluar dari dinasti Fana. Ia menyambut era baru, memulai jalur kultivasi, dan diakui oleh pedang. Pertama, berjalan-jalanlah di kota Fang, lalu pergilah ke Canggu Secret Realm untuk mendapatkan barang murah dalam beberapa hari. Tang Waner menatap pedang bicang yang menemaninya, tidak mengerti perilaku ini. Ia mengerutkan kening dan mencoba berkomunikasi dengannya. Pedang bicang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dan jelas mencium jejak nafas Chen Qingyuan, itulah sebabnya ia menunjukkan kegembiraan. Namun, karena Chen Qingyuan sengaja menyembunyikan penampilan dan aura aslinya, pedang bicang tidak dapat mengunci target. Meskipun merasakan keberadaan mantan gurunya, sulit baginya untuk tetap diam. Aku memang beruntung, jadi aku akan membantumu lagi. Chen Qingyuan berdiri tinggi di udara dan mengenali siapa Tang Waner. Ia menjentikkan jarinya ke udara dan membiarkan aliran kekuatan spiritual jatuh ke pedang bicang. Pedang giok, yang diperkuat oleh hukum spiritual murni, bergetar hebat. Orang di depannya pasti ada di dekatnya, dan pedang itu bergetar hebat.
Tang Wanner tidak kompeten dan tidak dapat menemukan alasannya, jadi dia menjadi gugup dan khawatir. Karena Bao Jian terlalu bersemangat, dia tidak berkomunikasi dengan Tang Wanner secara perlahan. Mungkin mereka akan membicarakannya lebih detail nanti. Hal semacam ini hanyalah episode kecil bagi Chen Qingyuan. Teruslah maju, melintasi langit berbintang. Kami telah melintasi daerah perbatasan dan tiba di laut yang kacau. Terlalu sepi. Aku tidak terbiasa. Berjalan di lautan dunia yang luas, Chen Qingyuan hampir tidak dapat menangkap jejak fluktuasi hukum yang kacau, bergumam pada dirinya sendiri. Di masa lalu, batas laut yang kacau sering dilanda kerusuhan, dengan jumlah korban tewas yang tinggi setiap jamnya. Saat ini, lautan dunia tenang, seperti lukisan langit biru, tidak ada apapun di dalamnya, dan sangat sunyi. Setelah berjalan cukup lama, Chen Qingyuan tiba di timur. Dalam perjalanan, saya selalu merasa bahwa laut perbatasan terlalu sepi, seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Di balik lukisan yang tenang itu, pasti ada sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Chen Qingyuan saat ini tidak tahu bagaimana situasi di laut perbatasan. Bertemu Yi Yi sekali saja, semua dendam masa lalu Qingzong akan terselesaikan. Chen Qingyuan tidak pernah melupakan kebencian itu. Mereka menindas Sekte Qing, merampas sumber daya, dan bahkan membunuh mereka. Kemudian, banyak sekte bahkan mencoba membunuh Chen Qingyuan, ingin memusnahkannya sejak lahir. Pasti ada penjelasan untuk hal-hal ini. Meskipun dia telah menyempurnakan buah dao pertama, dia harus berurusan dengan urusan Demon Abyss dan tidak punya waktu untuk peduli dengan hal-hal lain. Setelah kita membuat keputusan, kita tidak boleh berkecil hati. Chen Qingyuan sangat baik terhadap rakyatnya sendiri, tetapi dia tidak berhati lembut terhadap musuhnya. Jangan lakukan itu, atau bunuh mereka. Terlalu banyak kesempatan diberikan kepada banyak sekte di Dizu, tetapi mereka tidak memanfaatkannya dengan baik, jadi mereka tidak dapat menyalahkan orang lain. Mari kita lihat dulu bagaimana keadaan gadis itu. Saat teringat Yi Yi, sorot mata Chen Qingyuan menjadi lebih lembut dan dia berhenti memikirkan masalah-masalah itu untuk sementara waktu. Sasarannya akurat, yang mempercepat laju perjalanan. Di timur, ada banyak bintang. Seorang wanita bergaun panjang polos, berambut hitam panjang dan halus, berkulit cerah, dan berwajah halus. Matanya bak bintang, bersinar terang, memancarkan pesona spiritual. Rok panjangnya menonjolkan bentuk tubuhnya yang anggun, kulitnya putih dan halus, dan temperamennya elegan, memberikan orang kesan dari dunia lain yang tidak dapat dinodai. Chen Yi mendengar bahwa ada peluang di dekat sini dan datang ke tempat ini secara khusus. Setelah melakukan penyelidikan, kami menemukan keseluruhan ceritanya. Di sebelah utara bintang Mochang, tiba-tiba muncul pohon Bodhi. Pohon itu tingginya ribuan kaki, dengan akarnya di lautan awan. Penuh semangat dan setiap daunnya mengandung makna misterius. Banyak orang datang untuk melihat pemandangan Bodhi setelah mendengar berita tersebut. Yang disebut Bodhi berarti pencerahan. Biksu yang datang ke sini melihat seorang pria duduk di bawah pohon. Tepatnya, seorang biarawan. Ia mengenakan jubah sederhana, memukul ikan kayu dan melantunkan kitab suci sambil menundukkan alisnya. Alunan mantra Buddha masih terdengar dan pola-pola Buddha pun terpahat. Melihat pohon Bodhi ini, hatiku terasa damai dan tenang. Beberapa orang telah melihat menembus ilusi, mencapai pencerahan dan transendensi, dan memperoleh banyak manfaat. Seseorang menyingkirkan kabut di jalan di depan, menjelaskan dengan jelas apa yang harus mereka lakukan, dan tidak lagi merasa tersesat. Seseorang membersihkan kotoran di hatiku, dan seberkas sinar matahari yang hangat menembus lapisan kabut hitam, membawa kehangatan. Mengenakan kerudung, Yi Yi berjalan menuju dataran ini. Dari kejauhan, ia melihat pemandangan yang sungguh aneh, termasuk biksu di bawah pohon. Pada pandangan pertama, Yi Yi tertegun. Penampilan biksu itu tampak familiar sekaligus aneh. Apakah itu dia? Jantung Yi Yi berdebar kencang, dan gelombang emosi yang tak terlukiskan muncul di matanya. Ia bergumam pada dirinya sendiri. Orang di bawah pohon itu adalah orang yang sangat terkenal di dunia Buddhis kontemporer. Terakhir kali Yi Yi mengunjungi agama Buddha, sangat disayangkan bahwa dia sedang menyendiri dan kami tidak dapat bertemu. Kemudian, murid Buddha itu keluar dari pertapaannya dan mengetahui hal ini. Ia terdiam cukup lama. Setelah itu, murid Buddha itu keluar dan terus menyelamatkan orang-orang yang menderita di dunia, dan ngomong-ngomong, dia menanyakan keberadaan Yi Yi. Baru-baru ini, melalui ikatan darah, murid Buddha tersebut menyadari bahwa Yi Yi ada di dekatnya, jadi dia berhenti di sana, membaca kitab suci dan melafalkan nama Buddha, mewujudkan fenomena aneh di bawah pohon Bodhi, yang menyebabkan keributan. Yi Yi datang tiba-tiba. Ada banyak orang di sekitar, beribadah dengan khusyuk dan mencari bimbingan dari Sang Buddha. Terlebih lagi, beberapa orang berharap untuk berpindah agama ke agama Buddha dan menjadi murid Buddha. Murid Buddha itu berpura-pura tidak mendengarnya dan terus melafalkan kitab suci. Apa yang kita lakukan hari ini bukanlah menyelamatkan orang lain, melainkan menyelamatkan diri kita sendiri. Panggilan. Angin sepoi-sepoi meniup daun Bodhi dan juga menggulung rok dan rambut Yi Yi. Yi Yi berjalan perlahan, setiap langkah terasa sangat berat.
Matanya berkilat samar, dan sosok biksu di bawah pohon itu terukir jauh di dalam hatinya. Beberapa hal harus diselesaikan. Beberapa orang selalu perlu dihadapi. Melarikan diri bukanlah solusi. Jika Anda menunda terlalu lama, Anda hanya akan jatuh ke jurang dan akhirnya ditelan kegelapan, tak mampu melihat cahaya. Kamu, menungguku. Setelah waktu yang entah berapa lama, Yi Yi tiba di bawah pohon Bodhi, hanya 2 kaki dari Sang Buddha. Matanya penuh emosi dan suaranya lembut. Berdesir. Daun Bodhi yang tak terhitung jumlahnya berdesir tertiup angin sepoi-sepoi. Namun, Fauzi dan Yi Yi tampaknya tidak dapat mendengar suara dedaunan bergoyang, dan merasa dunia sangat sunyi. Ya, Sang Buddha berhenti melantunkan mantra, berdiri, mendongak, dan menatap mata Yi Yi. Tatapannya dalam, menyembunyikan pikiran yang tak terbatas, biksu malang ini ingin bertemu denganmu. Ketika dua wanita bertemu, mereka seperti orang asing. Perasaan ini bagai jarum perak yang menusuk hati kedua insan, menimbulkan rasa sakit tiada taraf. Aku juga. Yi Yi merenung cukup lama, suaranya agak serak, aku bisa mengerti kamu, dan aku tidak menyimpan dendam. Mendengar ini, kilatan cahaya samar melintas di mata Sang Buddha. Setelah hening sejenak, beliau menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk, terima kasih. Yi Yi segera membungkuk dan memberi hormat, bagaimana mungkin dia menerima penghormatan dari seorang penganut agama Buddha. Setelah percakapan singkat, keduanya bingung harus berkata apa. Suasana tiba-tiba menjadi membosankan dan terasa sangat menyedihkan. Orang-orang yang menyaksikan kegembiraan itu menyaksikan kejadian ini dengan ekspresi ragu di wajah mereka. Siapa gadis ini? Ada sedikit rasa minta maaf di wajah murid Buddha itu. Apa alasannya? Semua orang menonton dan berbisik. Setelah beberapa saat, Yi Yi memecah keheningan, masa lalu telah lenyap bagai asap. Di masa depan, saya berharap biksu ini dapat mewujudkan cita-citanya, mencerahkan dunia, dan menjadikan hidupnya di bumi berharga. Murid Buddha itu membuka mulutnya, ingin mengatakan banyak hal, tetapi ia tidak tahu bagaimana mengatakannya. Akhirnya, ia menurunkan alisnya dan bergumam, Amitabha. Aku sangat bahagia, dan kau tak perlu merasa bersalah. Kita akan bertemu lagi di tahun-tahun mendatang. Jika ada kesempatan, aku pasti akan menuangkan teh dan air untukmu sebagai tanda penghormatanku. Setelah mengatakan itu, Yi Yi membungkuk. Tanpa sepatah kata pun, dia perlahan berbalik dan berjalan menuju kejauhan. Orang tersebut telah melihatnya dan simpul di hatinya telah teratasi. Di masa depan, aku akan mengembangkan sayapku dan terbang ke lautan bintang untuk melihat kemakmuran dunia, yang akan membuat perjalananku di bumi berharga. Melihat sosok Yi Yi berjalan menjauh, sang murid Buddha tetap linglung untuk waktu yang lama tanpa mengalihkan pandangannya darinya. Awalnya, murid Buddha itu mengira ia akan menghadapi masalah besar dan mempersiapkan dirinya secara mental. Siapa sangka Yi Yi ternyata sangat bijaksana, tidak bersuara, dan memahami dilema umat Buddha. Berada di puncak 9 alam melampaui kesengsaraan, seorang murid Buddha harus mengatasi semua bahaya yang tersembunyi untuk membangun fondasi yang sempurna. Bagi umat Buddha, Yi Yi merupakan kesengsaraan besar terakhir di alam transendensi. Saya tidak pernah menyangka bahwa apa yang disebut malapetaka itu akan berlalu begitu mudah. Saya sangat beruntung. Murid Buddha itu menatap ke kejauhan dan bergumam pada dirinya sendiri. Pohon Bodhi di belakangku perlahan menghilang. Segera setelah itu, putra Sang Buddha juga menghilang. Kamu pergi kemana? Semua orang melihat sekeliling tetapi tidak dapat menemukan jejaknya. Yi Yi memenuhi keinginannya, dan kehidupan masa depannya menjadi lebih mudah. Sebab dan akibat telah teratasi, dan para pengikut Buddha tidak lagi memiliki kekhawatiran dan siap untuk menerobos hambatan dan naik ke posisi Mahayana. Beberapa hari kemudian, seorang pria berpenampilan aneh muncul di galaksi D normal. Orang ini secara alami adalah Chen Qingyuan. Anda dapat mendengar tentang perbuatan Sang Buddha tanpa perlu bertanya-tanya. Di bawah pohon Bodhi, seorang gadis yang tidak diketahui asal-usulnya berbincang akrab dengan sang murid Buddha, kemudian mereka berdua pun pergi. Itu solusi yang bagus, sangat bagus. Chen Qingyuan memikirkannya sejenak dan memahami situasi umumnya, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Jangan mencari jejak Sang Buddha, tetapi temukan lokasi Yi Yi. Setelah lebih dari 10 hari, sebuah penemuan berhasil dilakukan. Di sebuah kota kuno, di jalan-jalan yang ramai, Yi Yi berjalan-jalan santai, membeli beberapa barang aneh dan eksentrik, merasa sangat bahagia. Gadis. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar di telinga Yi Yi. Tubuhnya bergetar, dan wajah cantiknya langsung menampakkan kegembiraan yang tak terselubung. Suara panggilan yang familiar itu membawa kembali kenangan tak berujung bagi Yi Yi, dan bahkan air mata pun menggenang di matanya. Tanpa ragu, dia menoleh ke arah suara itu. Mencari di antara kerumunan besar, berharap menemukan sosok dalam ingatanku. Mula-mula aku memandang sekeliling beberapa kali, tetapi tidak melihat sosok tinggi dan gagah yang sangat ingin kulihat. Ia menatap lagi, tatapannya terpaku pada seorang pria yang tampak biasa saja. Tatapannya dalam dan dalam, menunjukkan secercah kelembutan. Chen Qingyuan dapat mengubah penampilannya dan menyembunyikan auranya, tetapi dia tidak dapat menyembunyikan tatapan penuh kasih sayang yang diberikannya kepada putrinya.
Hanya dengan saling memandang, Yi Yi yakin. Ia berbalik dan melangkah maju, setiap langkah yang diambilnya begitu tegas, matanya perlahan-lahan menjadi basah, dan kegembiraan di wajahnya terus bertambah. Setelah semakin dekat, Yi Yi berhenti, tenggorokannya bergulung, dan dia tersedak dan berteriak, "Ayah! Ayah!" Ya, mendengar panggilan putrinya, Chen Qingyuan tersenyum dan mengulurkan tangan untuk mengusap kepala Yi Yi. Seolah-olah ia telah kembali ke masa lalu, dan ia dipenuhi dengan emosi, "Nak, kau sudah dewasa. Aku sangat merindukanmu." Yi Yi tak kuasa menahannya, ia pun menjatuhkan diri ke pelukan Chen Qingyuan sambil menangis terseduh-seduh. Orang-orang yang lewat akan melihat mereka dari waktu ke waktu, bertanya-tanya apa yang dilakukan kedua orang ini di jalan. Chen Qingyuan tidak peduli dengan tatapan orang lain. "Kita bicarakan di tempat lain saja. Meskipun aku tidak peduli dengan tatapan orang lain, tapi di sini terlalu banyak orang dan tidak cocok untuk mengobrol." Keduanya menemukan tempat yang tenang dan menghabiskan batu roh untuk tinggal sementara di sebuah ruangan yang elegan. Setelah menuangkan teh, Yi Yi duduk di sebelah Chen Qingyuan dan dengan gembira mengobrol tentang pengalaman masa lalunya. "Ayah, aku pernah bertemu ular iblis berkepala 5. Panjangnya 100 kaki, dengan taring tajam. Ular itu mengerikan. Untungnya, aku membawa banyak harta, jadi aku bisa menghadapi ular iblis itu tanpa bahaya. Di galaksi Sulan di timur, ada tempat dengan makanan lezat. Aku membeli banyak. Ayah, silakan coba. Ada negeri ajaib di galaksi Bicang. Penduduknya semua malas dan tidur 8 jam sehari." Ayah, Yi Yi ingin menceritakan semua pengalamannya satu persatu, sambil berceloteh gembira. Sebagai tanggapan, Chen Qingyuan mendengarkan dengan sabar sambil tersenyum di wajahnya, menikmati waktu bersama Yi Yi. 2 jam kemudian, Yi Yi selesai mengobrol. "Ayah, aku bertemu dengan Buddha belum lama ini." Senyum di wajah Yi Yi sebagian besar menghilang. "Aku sudah mendengarnya." Chen Qingyuan menjawab, "Apapun yang kamu pikirkan, bicarakan saja dengan ayah." "Sebenarnya, menurutku umat Buddha cukup menyedihkan," kata Yi Yi dengan sangat serius. "Mengapa?" Chen Qingyuan berbalik dan bertanya. Beban berat ajaran Buddha membebaninya, membuatnya sulit bernapas. Ia jatuh cinta, tetapi tidak dapat kembali ke kehidupan sekuler, bahkan harus memutuskan ikatan duniawinya. Rasanya seperti terkurung dalam sangkar, tanpa kebebasan. Pengikut Buddha lainnya mungkin memiliki pilihan untuk kembali ke kehidupan sekuler, tetapi tidak demikian halnya dengan pengikut Buddha. Jika umat Buddha kembali ke kehidupan duniawi, maka hal itu merupakan pukulan yang sangat berat bagi agama Buddha dan pasti akan mempengaruhi perkembangan agama Buddha di masa mendatang. Memang, Chen Qingyuan setuju dengan sudut pandang ini. Kamu bisa menyelamatkan orang lain, tapi kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Yi Yi tidak membenci para murid Buddha karena tidak membesarkan mereka. Setiap kali ia menempatkan dirinya pada posisi para murid Buddha, ia merasakan perasaan yang sangat tertekan dan menyesakan, dan sulit baginya untuk melanjutkan. Keyakinan seorang penganut agama Buddha adalah sesuatu yang tidak dapat dipertahankan oleh orang biasa. Sampai orang tuamu terlalu muda, bagaimana seorang Buddhis bisa bebas? Hanya setelah menyelamatkan orang lain, barulah kau memenuhi syarat untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Chen Qingyuan sangat menyadari bahwa umat Buddha harus mengambil jalan yang benar dan dia sangat mengagumi mereka. Dia hidup terlalu keras. Yi Yi merasa hidup itu sulit bagi seorang penganut agama Buddha. Meski melelahkan, hidup punya tujuan. Mungkin suatu hari nanti, ia bisa mewujudkan cita-citanya dan menebus dirinya. Chen Qingyuan mendesah pelan. "Ayah, kemana saja ayah selama ini?" "Aku tak ingin lagi membahas topik murid Buddha," Yi Yi bertanya padaku karena penasaran. "Zona terlarang, Tianyuan." Chen Qingyuan tidak menyembunyikannya. Pantas saja tidak ada yang tahu. Mendengar ini, Yi Yi tiba-tiba mengerti. Kedua gadis itu berbicara cukup lama, dan Chen Qingyuan mengeluarkan beberapa batu foto lama, yang merekam penampilan imut Yi Yi saat dia masih kecil, membuat Yi Yi tersipu dan malu. Ada tawa dan kegembiraan di dalam rumah, tetapi arus bawah sedang bergejolak di luar. Ledakan, suara guntur yang keras bergema di angkasa. Di banyak wilayah timur, langit gelap dan terjadi badai dahsyat. Perubahan cuaca yang tiba-tiba membuat banyak pendeta merasa dada mereka sesak, alis mereka berkerut, dan mereka menjadi cemas dan gelisah. Gemerincing, hujan deras mengakibatkan banjir yang merendam banyak tempat. Hujan deras mengguyur jutaan bintang yang mengandung kehidupan secara bersamaan, sementara bintang-bintang lainnya diselimuti kabut darah. Pemandangan ungu yang aneh muncul di lautan bintang, membentang bermil-mil jauhnya, menghubungkan galaksi-galaksi yang tak terhitung jumlahnya, dan membentuk gambaran indah yang benar-benar di luar jangkauan manusia. Chen Qingyuan yang sedang mengobrol, menyingkirkan ekspresi rileks dan gembiranya, membuka jendela, menatap langit, mencium bau aneh, mengepalkan tangannya ringan, dan tampak serius. Di galaksi-galaksi yang tak terhitung jumlahnya di timur, semua wilayah yang makmur telah mengalami perubahan yang kurang lebih abnormal. Orang-orang panik dan tidak tahu mengapa. Banyak orang berkuasa yang menggunakan berbagai cara untuk menyelidiki keadaan tersebut, ingin menemukan sumber dari fenomena yang mengherankan ini.
Terlalu kecil. Chen Qingyuan menatap ke kejauhan dengan ekspresi serius, bergumam pada dirinya sendiri. Gadis, timur sudah tidak damai lagi, kamu harus segera kembali. Chen Qingyuan meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menghadap jendela, dan berkata dengan suara yang dalam. Ayah, aku ingin mengikutimu. Yi memohon. Tidak, itu terlalu berbahaya. Bahkan keselamatannya sendiri pun sulit dijamin, jadi bagaimana mungkin ia mempertaruhkan putrinya? Ekspresi Chen Qingyuan tegas, dan ia tidak akan menoleransi ketidakpatuhan apapun. Ayo, melihat ayahnya begitu serius, Yi tidak lagi memaksa dan hanya mengangguk. Patuhlah dan tunggu ayah kembali. Nada bicara Chen Qingyuan berubah sedikit dan dia berbicara lembut. Yi menanggapi dan patuh serta bijaksana. Jadi, dengan Chen Qingyuan mengawasinya pergi, Yi segera meninggalkan Dongtu tanpa tinggal sejenak pun. Hanya ketika Anda tidak memiliki kekhawatiran, Anda dapat melepaskannya dan melakukannya. Di galaksi Chang'in di timur, lautan guntur menyelimuti miliaran mil, dengan kilat dan guntur. Naga guntur yang tak terhitung jumlahnya bergulung-gulung di lautan awan, meraung dan mengguncang dunia, membuat dunia ketakutan. Di galaksi Beiyan, teratai dao tumbuh tanpa akar, membentang melintasi kehampaan sejauh 60 juta mil. Kekuatan pola dao yang kaya dan luas mengguncang langit, membalikkan tatanan lautan bintang, menyebabkan sungai mengalir mundur, dan matahari serta bulan terbalik. Di galaksi Dongti, ratusan matahari tergantung di langit, sangat panas, membakar ratusan bintang dan menghancurkannya menjadi abu dalam sekejap, yang mana hal tersebut sangatlah mengerikan. Visi serupa muncul di setiap sudut timur. Miliaran bintang tertindas oleh lapisan kekuatan misterius yang tak kasat mata. Tekanan ekstrim itu mencekik dunia. Apa arti dari naskah segel lama? Chen Qingyuan berada di bintang kehidupan tertentu di galaksi Yilong, mengamati rune yang terukir di kehampaan dan berbicara pada dirinya sendiri. Ada banyak kekosongan di sini, dan karakter-karakter kuno yang aneh muncul dari sana, yang sama sekali berbeda dari karakter-karakter zaman modern. Chen Qingyuan pernah membaca buku-buku kuno sebelumnya, tetapi dia tidak dapat memahami apa arti karakter segel kuno ini. Berkonsentrasi mempelajari aksara kuno yang muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, seolah ada keajaiban tak terlihat yang membuat Chen Qingyuan tenggelam dalam ingatannya. Sesekali, beberapa gambar buram melintas di depan matanya. Mungkin itu jejak sejarah dari zaman kuno. Setelah mencari terlalu lama, mataku mulai perih dan aku harus mengalihkan pandangan. Banyak pendeta datang ke bintang ini, semuanya takjub dengan misteri rune kuno. Beberapa orang berupaya semaksimal mungkin untuk memahami makna teks, tetapi kekuatan mereka tidak memadai dan mereka mendapat serangan balik. Seseorang dengan susah payah mencatat teks tersebut, dan setiap kali ia mengukir beberapa rune kuno, ia akan menghabiskan banyak energinya, membuatnya kelelahan dan terengah-engah. Beberapa orang beruntung. Setelah membaca sebuah kata, mereka tiba-tiba tercerahkan, pikiran Tao mereka tercerahkan, dan tingkat kultivasi mereka meningkat pesat. Siapa namamu, rekan Taois? Tiba-tiba, sebuah suara memanggil datang dari belakang, menyebabkan wajah Chen Qingyuan tiba-tiba berubah dan menjadi sangat waspada. Kapan kemunculannya? Mengapa kita tidak menyadarinya? Chen Qingyuan berbalik dan langsung menatapnya. Tatapan ketakutan melintas di matanya beberapa kali, dan seluruh tubuhnya menegang seolah menghadapi musuh besar. Begitu ia berbalik, ia melihat seorang pemuda setinggi sekitar 8 kaki, mengenakan gaun abu-abu gelap dengan sulaman padat di mansetnya. Ia memiliki aura yang sangat berwibawa, dan alisnya menunjukkan bahwa ia telah menjalani hidup, sesuatu yang seharusnya tidak ia alami di usianya. Sebelum Anda dapat membantu orang lain, Anda harus terlebih dahulu mengklarifikasi asal-usul Anda sendiri. Chen Qingyuan sangat waspada terhadap orang di depannya. Setelah menatapnya beberapa kali, ia tidak dapat memahami latar belakangnya, dan jantungnya berdebar kencang. Namaku Ye Zheyan, siapa namamu? Tatapan mata pemuda itu penuh dengan agresivitas, dia menatap Chen Qingyuan tanpa ada yang ditutup-tutupi, ingin mengupasnya lapis demi lapis dan melihat semuanya dengan jelas. Fu ganti. Chen Qingyuan menatapnya, lalu berkata tanpa kehilangan momentum. Nama ini adalah nama asli Lao Hei. Pinjam saja, tidak masalah. Teman Fu, aku kehilangan sesuatu. Aku ingin tahu apakah kamu sudah melihatnya. Saat Ye Zheyan mengatakan ini, jelas terlihat sedikit gejolak emosi, dan ada sedikit amarah di matanya yang tidak bisa disembunyikan. Apa? Chen Qingyuan merenung. Peti mati kuno inti bintang, 3 benih dao kehidupan. Saat berbicara, mata Ye Zheyan setajam bintang, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura kuno dari akhir zaman yang penuh penindasan. Ribuan retakan muncul di tanah di bawah kakinya. Pendaratannya keras dan kuat. Mendengar ini, Chen Qingyuan tiba-tiba mengangkat alisnya, bibirnya sedikit bergetar, dan kilatan keterkejutan di matanya. Ia tidak menyangka rahasia seperti itu akan keluar dari mulut pria asing. Jantungnya berdebar semakin cepat, dan ia tak percaya. Ia menatap Ye Zheyan cukup lama tanpa menjawab, dan banyak pertanyaan muncul di benaknya. Merasakan tekanan aura kuno yang menghampirinya, ia bahkan memiliki tebakan berani di lubuk hatinya. Peti mati kuno inti bintang adalah bintang kuno di suatu area.
Karena datangnya era baru, bintang ini telah memisahkan diri dari tatanan galaksi dan mengembara secara independen. Bentuknya persegi dan tampak seperti peti mati yang sangat besar. Jauh di inti bintang, memang ada peti mati kekaisaran dari zaman kuno yang mengambang. Benih Tao lahir di peti mati. Dengan bantuan artefak tertinggi ini, Chen Qingyuan melompat ke tahap Mahayana, kesempatan langka yang hanya dapat diperoleh secara kebetulan. Dulu, bahkan jika sejuta benih ditanam, teratai penciptaan belum tentu bisa tumbuh. Lagi pula, ia berasal dari daging seorang kaisar agung, jadi peluangnya untuk tumbuh hanya 1:10 hingga 2:10. Saya tidak begitu mengerti apa yang Anda katakan, rekan Taois. Chen Qingyuan berpura-pura bingung. Benarkah? Ye Zheyan tersenyum, melangkah maju. Langit tiba-tiba menggelap dan cuaca berubah. Lalu kenapa aku mencium aroma yang familiar? Ledakan. Jantung Chen Qingyuan berdebar kencang dan alisnya berkerut. Siapa orang ini? Apa hubungannya dengan makhluk agung kuno di peti mati kuno itu? Era yang cemerlang, diiringi munculnya banyak hal aneh. Di masa lalu, reinkarnasi makhluk tingkat atas belum pernah terdengar. Kesuksesan Chen Qingyuan adalah berkat ketidaknormalannya sendiri dan bantuan gadis berbaju merah. Setelah bereinkarnasi berkali-kali, ia membentuk jiwa aslinya. Baru pada kehidupan ke-9 ia mencapai kesempurnaan, memulai jalur kultivasi, dan memenuhi syarat untuk menghunus pedangnya ke langit lagi. Mungkin Anda salah menciumnya. Meskipun Chen Qingyuan tidak tenang dalam hatinya, ekspresinya tetap tidak berubah dan dia berbicara perlahan. Gampang, tolong beri saya setetes darah, saudara Fu. Saya bisa membuat keputusan. Ye Zheyan menolak untuk menyerah. Maaf, itu tidak pantas. Tentu saja, Chen Qingyuan tidak akan menyetujui permintaan ini. Jika kamu menolak bekerja sama, jangan salahkan aku karena menggunakan cara lain. Ye Zheyan mungkin terlihat muda, tetapi sebenarnya dia menyembunyikan jiwa kuno. Begitu kata-kata itu diucapkan, suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Tatapan mereka bertemu, dan dua tekanan yang berbeda mulai bersaing dan menguji satu sama lain. Hanya 10 kaki dari sana, sebuah retakan panjang muncul di tanah di tengahnya. Angin kencang bertiup, membuat pakaian dan rambut panjangnya beterbangan berantakan. Chen Qingyuan mengatupkan bibirnya, meletakkan tangan kirinya di belakang punggung, dan membiarkan tangan kanannya menggantung di sampingnya, siap bertarung kapan saja. Awan gelap menutupi langit, kilat dan guntur bergemuruh. Tekanan hukum yang tak kasat mata itu membelah langit, dan suara-suara keras kerap terdengar. Jika Ye Zheyan benar-benar penguasa ketiga spesies, maka asal-usulnya cukup mendalam hingga dapat mengguncang surga. Peti mati inti bintang kuno menguburkan makhluk tertinggi kuno. Waktu itu, ketika Chen Qingyuan pergi menjelajah alam ciptaan, dia hanya menemukan jasad membusuk dari sang pencipta dan tidak memperoleh petunjuk yang berguna. Mengenai mengapa dia bisa berbalik dan kembali, Ye Zheyan sebenarnya cukup bingung. Kalau dipikir secara logika, karena faktor zaman dan keterbatasan kemampuan diri, akhirnya mereka tidur di peti jenazah kuno, tidak sabar menunggu datangnya masa yang lebih cerah. Tanpa bisa dijelaskan, cinta pun bersemi, dan seorang anak gembala sapi di sudut dunia manusia secara tidak sengaja memakan obat ajaib dan memulai jalan kultivasi, yang kemudian membangkitkan memori besar dari zaman kuno. Apakah itu kerasukan? Ataukah itu kelahiran kembali? Ye Zheyan tidak dapat memberikan jawaban yang akurat, dan hanya dengan pergi dari posisi yang lebih tinggi dia dapat memecahkan misteri itu. Menurut spekulasiku sendiri, aku akan menjadi setitik debu di sungai waktu yang panjang, dan berakhir dengan penyesalan yang tak terhingga. Saya pikir masih ada peluang untuk membalikkan keadaan, tetapi saya jelas gagal. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya telah lama memikirkan pertanyaan ini, tetapi sayangnya, setelah mencari cukup lama, saya tidak menemukan apapun. Kemudian, mengandalkan kenangan dalam benaknya, Ye Zheyan menemukan tempat peristirahatan terakhir dan memasukinya. Siapa yang mengira bahwa jauh di inti bintang, jejak seseorang yang telah sampai di sana terlebih dahulu ditemukan. Ketika peti jenazah dibuka, ciptaan agung yang dipelihara oleh tubuh kaisar juga ikut terbawa, hanya menyisakan sedikit napasnya. Saat itu, Ye Zheyan begitu marah hingga hatinya sakit dan dia meraung marah. Mengandalkan metode kuno, ia mulai menyelidiki 3 jenis petunjuk. Akhirnya, dia menemukan jejak, menangkap kesempatan yang sulit dipahami itu, mengunci tubuh Chen Qingyuan, dan memastikan bahwa ada bau tertentu yang tersisa di tubuhnya. Benda itu bukan milikmu, serahkan saja. Ye Zheyan tidak bisa melihat kedalaman Chen Qingyuan, jadi dia tidak terburu-buru bertindak. Meskipun dia sedang dalam masa kejayaan, dia tidak bisa terlalu menonjol saat ini. Ada catatan tentang Ye Zheyan di buku-buku sejarah kuno. Kau bilang benda itu milikmu. Bagaimana kau bisa membuktikannya? Chen Qingyuan mencari semua karya klasik yang terukir dalam benaknya, tetapi tidak menemukan apapun. Namaku Ye Liujun. Ye Zheyan terdiam sejenak, lalu mengungkapkan nama aslinya. Nama belakang Ye. Nama, Liujun. Ye Liujun, begitu nama ini jatuh ke telinga Chen Qingyuan, miliaran gelombang segera bergejolak di hatinya, melonjak dan tak terkendali. Nenek moyang klan roh api kuno, Liujun tertinggi.
Chen Qingyuan, yang telah mempelajari kitab suci kuno, berteriak dengan ekspresi terkejut di matanya. Mengingat kembali hari ketika saya pergi ke peti mati kuno inti bintang, setiap rantai kuno memang diukir dengan pola api yang sangat membara. Saat itu, saya tidak terlalu memikirkannya, hanya memikirkan satu bunga merah itu. Apakah kamu tahu? Ye Liujun menyipitkan matanya, bertanya-tanya mengapa orang di depannya tahu begitu banyak tentang sejarah kuno seperti itu. Ia sangat penasaran. Sambil berbicara, Ye Liujun berdiri diam. Meskipun tidak banyak bergerak, temperamennya mulia. Auranya begitu kuat sehingga sekilas pandang saja dapat membuat jiwa seseorang bergetar dan hati mereka bergetar takjub. Matanya bagai ember, indah dan tanpa celah, dengan tatapan yang dalam, menahan embun beku dari kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, seolah ia dapat melihat menembus ilusi sekecil apapun di tubuhnya. Bagaimana mungkin aku tidak tahu nama Kaisar Liu Jun? Chen Qingyuan menenangkan dirinya dan berkata dengan suara yang dalam. Sekarang setelah kau tahu namaku, mengapa kau tidak mengembalikan keturunanku? Ye Liu Jun masih menyimpan sedikit harapan dan memarahi dengan dingin. Sayangnya, makhluk ini sudah disempurnakan olehku. Setelah berbincang-bincang mengenai topik-topik ini dan melihat temperamen Ye Liujun yang seperti raja dan dipandang rendah oleh dunia, Chen Qingyuan percaya pada identitasnya tanpa keraguan sedikit pun dan mengatakan yang sebenarnya. Apa katamu? Ye Liujun awalnya tertegun, lalu menunjukkan ekspresi marah. Ia tidak mau mempercayai fakta ini. Amarahnya memuncak dan ia hampir tidak bisa mengendalikan emosinya. Benih Tao telah menyatu dalam tubuhku, tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Chen Qingyuan menekankannya lagi. Bajingan. Setelah menerima jawaban ini, Ye Liujun menjadi marah dan tiba-tiba menyerang. Ledakan. Ye Liujun melancarkan pukulan, dan sihirnya bagaikan miliaran aliran cahaya dan kemegahan, langsung membanjiri area tersebut, menghancurkan bumi yang luas, dan mengganggu roh-roh yang tinggal di dekatnya. Pola Dao Pamungkas datang dengan kekuatan tinju yang bergejolak, dan menyerang Chen Qingyuan. Zeng. Chen Qingyuan segera mengangkat tangannya untuk melawan dan menolak mundur. Tubuh pertempuran samsara telah mencapai tahap Mahayana dan tidak takut pada musuh kuat manapun di bawah jembatan ilahi. Kultivasi Ye Liujun tampaknya telah mencapai ranah Mahayana, tetapi tampaknya agak dangkal. Diperkirakan ia menggunakan semacam metode rahasia untuk sementara waktu mencapai level ini. Ranahnya yang sebenarnya pasti jauh lebih lemah. Meskipun memiliki segudang pengalaman dalam kultivasi rantai, reinkarnasi masih membutuhkan banyak waktu dan sumber daya untuk meningkatkan kekuatannya. Ye Liujun kekurangan waktu, jadi ia sangat ingin mendapatkan keberuntungan benih Dao. Jika Ye Liujun mampu memurnikan benih Dao yang dipelihara dengan saripati tubuh kaisar di kehidupan sebelumnya, dia pasti akan melompat ke jembatan ilahi hanya dalam 100 langkah, atau bahkan meletakkan fondasi yang tak tertandingi, dan naik ke tahta kuasi kaisar paling banyak dalam 1000 langkah, dan memiliki kualifikasi untuk bercita-cita menjadi makhluk tertinggi. Namun, Chen Qingyuan telah mengambil harta benih Dao terlebih dahulu, dan Ye Liujun menjadi sangat marah hingga ia memuntahkan seteguk darah. Benih Dao yang dibudidayakan dengan makna sebenarnya dari Dao Kaisar membutuhkan waktu jutaan tahun untuk dibudidayakan, tetapi benih tersebut sebenarnya diberikan secara cuma-cuma kepada orang lain. Memikirkannya saja, Ye Liujun merasakan sakit yang amat sangat di hatinya, seakan-akan ditusuk jarum perak tajam yang tak terhitung jumlahnya, yang amat menyakitkan. Memanggil, Ye Liujun melesat ke tempat tinggi dan menekan ke bawah dengan telapak tangan. Chen Qingyuan bukan saja tidak mundur, tetapi dia malah meninju ke langit. Donglong, terjadi ledakan keras, langit runtuh, dan bumi retak. Kedua pria itu berhadapan langsung, dan Chen Qingyuan sama sekali tidak dirugikan. Mungkin karena dia salah, Chen Qingyuan berada di pihak defensif pasif dan tidak melawan. Agar tidak mengganggu kedamaian daerah ini, dia pergi ke langit berbintang dengan satu pikiran. Di lautan bintang yang luas, potongan-potongan material batu pecah yang tak terhitung jumlahnya mengambang, yang seharusnya merupakan pecahan yang tersisa dari ledakan beberapa bintang di masa lalu. Ledakan. Seluruh tubuh Ye Liujun memancarkan cahaya redup. Ia mengendalikan sihir api pamungkas dan membakar beberapa inci kulit tangan kanan Chen Qingyuan. Sensasi perih langsung terasa, seperti yang diharapkan dari teknik kekaisaran. Chen Qingyuan diam-diam terkejut saat mengetahui ada beberapa kerusakan di tubuhnya. Tubuh perang agung jauh lebih keras daripada kebanyakan senjata suci di dunia. Meski begitu, ia tak luput dari serangan Ye Liujun. Akan tetapi, itu hanyalah cedera ringan dan tidak berarti apa-apa bagi Chen Qingyuan. Tidak peduli bagaimana Ye Liujun menyerang, dia tidak dapat mengancam nyawa Chen Qingyuan. Dentang. Setelah puluhan gerakan, Ye Liujun jelas menyadari bahwa situasi pertempuran tidak tepat dan sulit untuk menekan pria di depannya. Mengapa demikian? Apa asal-usul orang ini? Ye Liujun terkejut dan sangat bingung. Ia menggunakan teknik terlarang kuno untuk meningkatkan kultivasinya. Ia pikir ia bisa dengan mudah mengalahkan pria di depannya, menguras darah dan dagingnya, dan melihat apakah ia bisa memeras sedikit sajak Dao dari penciptaan benih Dao. Akan tetapi, setelah bertarung sekian lama, mereka bukan saja tidak dapat mengalahkannya, mereka bahkan tidak dapat memperoleh keunggulan.
Saya ingin melihat seberapa mampunya kamu. Setelah mengatakan itu, Ye Liujun menjadi marah dan memanggil senjata yang sangat istimewa. Peti mati. Ternyata itu adalah peti mati kuno yang tersembunyi di inti bintang. Meskipun ada tanda-tanda pembusukan yang terkikis oleh waktu, peti itu masih menyimpan kekuatan besar dari zaman kuno, yang bisa disebut sebagai pembunuh besar. Ye Liujun mengendalikan peti mati kuno yang diikat dengan ribuan rantai, dan mengayunkannya ke arah Chen Qingyuan dengan ganas dan tanpa ampun. Peti matinya sendiri digali, dan ciptaan agung yang dikandungnya juga direnggut. Tidak peduli siapapun yang mengalaminya, akan sulit untuk tetap tenang dan menelan amarah ini. Peti mati kuno itu sebesar gunung kecil, tanpa jejak beban, bergerak sangat cepat dan tiba di hadapan Chen Qingyuan dalam sekejap mata. Mungkin karena rasa bersalah, atau mungkin keinginan untuk menguji batas tubuh perang besarnya, Chen Qingyuan tidak mundur, tetapi memilih untuk menghadapi musuh secara langsung. Ledakan. Dia mengangkat lengannya dan mendorong ke depan, menggunakan tubuhnya untuk menahan tekanan. Langit meledak, disertai nyala api berwarna-warni, seterang kembang api. Setelah beberapa saat kebuntuan, Chen Qingyuan terdorong mundur beberapa kaki. Bagian tubuhnya yang bertabrakan dengan peti mati kuno robek, dan beberapa helai darah keemasan mengalir keluar. Badai hukum menderu, mengubah area ini menjadi tanah kehancuran. Benda-benda yang tak terhitung jumlahnya melayang di langit berbintang berubah menjadi debu, dan kekuatan mengerikan mengamuk ke segala arah. Tubuh perang samsara masih bengkak, dan sebenarnya terluka oleh peti mati kuno, dengan noda darah yang jelas muncul di kulitnya. Prajurit Kekaisaran. Chen Qingyuan menatap peti mati kuno itu dan merasa yakin dalam hatinya. Peti mati ini luar biasa, ini adalah evolusi senjata kaisar. Ketika saya pergi ke inti bintang, saya bahkan tidak menyadarinya. Jika tidak, Chen Qingyuan pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan peti mati itu dan tidak meninggalkan apapun untuk Ye Liujun. Saya menyadarinya kemudian dan terkejut. Jika bukan makhluk tertinggi, bagaimana mungkin ia bisa ada selama puluhan ribu tahun? Dan bagaimana mungkin ia bisa memelihara 3 jenis makhluk? Chen Qingyuan tertegun sejenak, matanya terfokus pada satu titik, berkonsentrasi penuh, tidak berani ceroboh. Melihat peti mati kuno yang terjerat oleh banyak rantai keteraturan, Chen Qingyuan terkejut dan menyesal. Alangkah hebatnya jika aku tahu lebih awal bahwa benda ini adalah senjata kekaisaran. Peti mati kuno itu tersembunyi terlalu dalam, dan tidak ada kekuatan kekaisaran yang terlihat di permukaan. Baru setelah diaktifkan oleh Ye Liujun, peti mati kuno itu kembali mendapatkan jejak kekuatan aslinya, memperlihatkan kekuatan suci yang mampu menekan musuh, yang niscaya akan menyebabkan kekacauan di dunia di masa mendatang. Ledakan. Ye Liujun murka, berharap bisa mencabik-cabik Chen Qingyuan. Pola-pola kuno muncul di sekujur tubuhnya, matanya berkobar bagai api. Ia mengangkat tangannya untuk mengendalikan peti mati kuno itu, menggerakkannya sesuka hati, mengendalikannya bagai lengan. Pukulan dahsyat lainnya memaksa Chen Qingyuan mundur jauh. Tempat ia mendarat hancur berkeping-keping, dan kehampaan langsung runtuh. Ia diam-diam mengaktifkan keterampilan fisik Buddha Kasyapa, menggabungkannya dengan tubuh tempurnya sendiri, membuat tubuhnya semakin kuat. Berdengung, cahaya keemasan menyambar, dan sesosok Buddha besar muncul di belakangnya, dengan penampilan hikmat dan berharga yang tidak dapat dinodai. Chen Qingyuan menghancurkan ruang di bawahnya dengan satu kaki dan merobohkan peti mati kuno yang hendak jatuh ke arahnya dengan satu pukulan. Dentang, kehampaan itu bergetar hebat, dan suara burung terdengar sangat kasar. Ye Liujun menggeram, menggertakkan giginya sambil terus menyalurkan energi spiritual ke dalam peti mati kuno itu, menolak untuk mundur. Meridiannya melebar, wajahnya sedikit muram, dan bayangan dewa dan iblis muncul di belakangnya, bagaikan dewa kuno yang bermandikan lautan api biru tua, bergumam sendiri dengan alis tertunduk. Pertarungan antara kedua belah pihak memengaruhi ketertiban tempat ini, menyebabkan ribuan guntur menyambar, setebal pohon raksasa, yang dapat memusnahkan keberadaan Mahayana awal dalam satu hantaman. Daya bunuhnya sangat dahsyat, dan suara, ledakan, menyatu dengan gemuruh guntur, menjadikan langit berbintang ini langka dan damai. Ledakan. Peti mati kuno itu sangat megah, bagaikan lautan tak berujung, yang menerjang ke arah Anda. Bajingan, aku sudah menanggung banyak kesulitan, hanya untuk akhirnya membuat segalanya lebih mudah bagimu. Kau pantas mati. Ye Liujun menggunakan banyak kartu truf dan secara paksa meningkatkan kultivasinya, hanya untuk menekan pria di depannya, menguras darah dari tubuhnya, dan menyerap kekuatan beberapa hukum yang tersisa dalam darah untuk melihat apakah dia bisa menebusnya. Sekarang keadaan sudah seperti ini, itu semua karena kamu tidak memiliki keberuntungan ini. Meskipun Chen Qingyuan bukan orang baik, dia mengambil sesuatu dari orang lain, dan dia merasa agak bersalah. Omong kosong, umpat Ye Liujun, tak peduli dengan martabat dan sikap seorang raja. Kalau bukan karena kau, bajingan, begitu aku menyatu dengan spesies ini, aku pasti sudah berdiri di titik tertinggi di era gemilang ini dalam waktu yang sangat singkat. Aku sudah menyempurnakannya sepenuhnya. Kalaupun aku ingin mengembalikannya, tidak mungkin. Bagaimana kalau kita duduk dan membicarakan bagaimana cara saling memberi kompensasi? Kedamaian adalah hal yang paling berharga.
Saat menghadapi serangan ganas Ye Liujun, Chen Qingyuan menegurnya. Siapa yang mau berdamai denganmu? Aku harus memurnikan daging dan darahmu untuk meredakan kebencian di hatiku. Kuburan-kuburan masa lalunya digali, dan harta karun yang ditinggalkan dicuri. Ye Liujun tak kuasa menahan diri untuk mengumpat keras-keras. Jika kamu bersikeras tidak menyerah, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Dalam keadaan defensif pasif, Chen Qingyuan mendapati pihak lain tidak berniat duduk dan bernegosiasi. Melarikan diri tanpa cedera bukanlah tugas yang mudah, jadi ia terpaksa melawan. Aku telah menumpas banyak penjahat sebelumnya, jadi aku tidak takut padamu. Ye Liujun bersaksi bahwa itu berasal dari zaman kuno jutaan tahun yang lalu, dan ada catatan terperinci dalam buku-buku kuno. Garis keturunan Huoqi adalah makhluk tertinggi. Ini adalah evaluasi Ye Liujun dalam kitab klasik kuno. Dentang, jika kita tidak dapat mencapai kesepakatan, maka kita akan berjuang. Dengan suara pedang, Chen Qingyuan mengendalikan pedang bintang 7 dan siap bertarung sungguhan. Pedang Jue, senjata suci tingkat tinggi, adalah harta paling berharga dari Akademi Jue. Karena sudah bertahun-tahun tidak menggunakan pedang ini, Chen Qingyuan memegangnya erat-erat, dan dengan lambaian tangannya, aliran cahaya yang mengandung niat pedang tertinggi terpancar, menghantam bagian atas peti mati kuno itu. Ledakan. Meskipun bekas pedang tertinggal di permukaan peti mati, hal itu juga menyebabkan celah pada rantai yang melilit peti mati kuno itu. Dekrit. Semangat juang Ye Liujun masih membara. Dengan tangan kirinya mengendalikan peti mati kuno, ia membentuk mantra dengan tangan kanannya. Seberkas cahaya memancar dari alisnya, berubah menjadi api, dan mendarat di kehampaan tak jauh di depannya. Api itu berakar di langit berbintang dan tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ia berubah menjadi teratai Netherworld, memancarkan aura aneh, seolah-olah berasal dari neraka 9 Nether. Ia jelas merupakan makhluk yang terbuat dari api, tetapi auranya sangat dingin, cukup untuk menembus jauh ke dalam jiwa dan membekukan segalanya. Memanggil, Ye Liujun melesat ke teratai Netherworld, auranya meningkat pesat. Dalam kondisi ini, ia, yang mengendalikan peti mati kuno senjata kekaisaran, mungkin bisa melawan mereka yang baru saja memasuki jembatan ilahi. Setelah reinkarnasi, semua kehormatan dan prestasi masa lalu telah terkubur oleh waktu. Kita seharusnya tidak berkutat pada masa lalu. Ye Liujun tahu bahwa ia bukan lagi makhluk tertinggi yang berdiri di atas semua makhluk hidup. Selama bertahun-tahun, ia diam-diam mencari peluang untuk meningkatkan kultivasinya secepat mungkin. Selain itu, ia juga waspada terhadap klan kuno roh api dan tidak berteman dengan siapapun di klan tersebut, apalagi mengungkapkan asal-usulnya. Dia tidak tahu situasi terkini klan kuno roh api. Jika ada orang tua yang berniat jahat dan ingin menggunakan Ye Liujun sebagai batu loncatan, itu akan menjadi masalah besar. Tidak peduli era apa saat ini, hanya mereka yang mengandalkan diri sendiri yang dapat menjadi raja, dan mereka tidak dapat mempercayai siapapun, termasuk orang-orang dari kelompok etnis Li. Hari ini, aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Ye Liujun berteriak keras, dan momentum yang melonjak langsung membanjiri langit berbintang dalam radius ratusan ribu mil. Menghadapi Ye Liujun yang pikirannya dipenuhi amarah, Chen Qingyuan tahu bahwa negosiasi damai tidak mungkin dilakukan. Satu-satunya cara saat ini adalah memukuli Ye Liujun dengan keras sehingga dia bisa tenang. Saya khawatir Anda tidak mampu mengupas kulit saya. Begitu dia selesai berbicara, Chen Qingyuan tidak lagi menyembunyikan auranya dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Seni penyembunyian itu berhasil dipatahkan, dan wujud aslinya pun terungkap. Ketika Ye Liujun melihatnya, awalnya dia tertegun, mengira wajahnya familiar, lalu dia terkejut dan berseru, ternyata itu kamu. Chen Qingyuan. Meskipun ini adalah pertama kalinya Ye Liujun bertemu Chen Qingyuan dalam arti sebenarnya, reputasi Chen Qingyuan bergema di seluruh surga dan dunia, dan ada potret dan batu foto di berbagai tempat. Ye Liujun tentu saja sangat tertarik pada sosok papan atas yang mengguncang situasi saat ini. Setelah menyelidiki dengan saksama, ia pada dasarnya memahami kehidupan sehari-hari Chen Qingyuan. Saat melihatnya, ia merasakan emosi yang campur aduk. Rasa terkejut yang baru saja muncul dengan cepat tertutupi oleh amarah. Yang mulia mengenali saya. Chen Qingyuan sedikit terkejut. Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang bajingan terkenal sepertimu? Setiap kata dipenuhi amarah dan omelan. Ye Liujun tak ragu lagi, melangkah di atas teratai Netherworld, mengendalikan peti mati kuno senjata kaisar, dan menyerang dengan kekuatan dahsyat. Donglong, peti mati kuno itu seperti bintang kecil, dan kekuatan tumbukannya cukup untuk menghancurkan dunia. Langit berbintang retak, dan ribuan rantai mengunci target bagaikan ular berbisa, menyerbu ke arahnya dari segala arah. Zeng, gerakan tubuh Chen Qingyuan lincah, menghindari rantai-rantai keteraturan yang menyerangnya. Ayunan pedangnya halus dan mengalir, dan suara, ding-dong, terus bergema, semua itu disebabkan oleh pedang yang menangkis rantai-rantai tersebut. Segera setelah itu, Chen Qingyuan memadatkan ribuan aura pedang, menghindari peti mati kuno yang menekan dari depan, dan menyerang Ye Liujun dari kedua sisi.
Ye Liujun mendengus dingin, mengangkat tangan kirinya, dan teratai api di bawah kakinya tiba-tiba menjulang, membentuk penghalang tanpa sudut mati, melindungi Ye Liujun. Bum bum bum. Puluhan ribu energi pedang gagal melukai Ye Liujun sama sekali, karena semuanya terlarut oleh penghalang yang dibentuk oleh api Netherworld. Pada saat yang sama, Chen Qingyuan menikamkan pedang ke peti mati senjata kekaisaran kuno yang berada 10 kaki di depannya. Ledakan. Seberkas kekuatan kekaisaran mengalir keluar dari permukaan peti mati kuno itu, menyebabkan pedang giok putih bintang 7 bergetar dan berdering, jelas-jelas menahan tekanan besar. Untungnya, Chen Qingyuan memegang kendali, kalau tidak, pedang Bai Jue pasti tidak berani berhadapan langsung dengan peti mati kuno senjata kekaisaran. Mata dingin dan tubuh sebangga pohon pinus. Pakaian dan rambut panjangnya berkibar, dan energi pedangnya memercik bagai air terjun yang jatuh ke batu besar. Kekuatan pedang yang tajam bertabrakan dengan kekuatan peti mati kuno, menyebabkan retakan sepanjang lebih dari 100.000 meter muncul di ujung pedang. Puluhan lubang hitam yang sangat mengerikan juga terbentuk di sekitarnya, seperti binatang raksasa dari jurang yang membuka mulutnya, menelan semua hukum yang dilanggar dan sisa kekuatan yang tersebar. Dor. Chen Qingyuan sekali lagi menahan serangan ganas Ye Liujun. Setiap kali ia mengayunkan pedang di tangannya, ia akan meninggalkan bekas pedang yang cemerlang di lautan bintang. Seperti yang diharapkan dari dewa perang kuno, dia benar-benar bukan orang biasa. Ye Liujun sangat terkejut dengan kekuatan bertarung yang ditunjukkan oleh Chen Qingyuan, dan berkata secara diam-diam. Meskipun aku sudah lama mendengar tentang perbuatan Chen Qingyuan, perbuatannya tidak begitu intens dibandingkan dengan perasaan semacam ini. Meskipun ia mengendalikan peti mati kuno senjata kekaisaran dan menggunakan teknik rahasia terlarang, ia tetap tidak mampu mengalahkan Chen Qingyuan, yang baru saja memasuki tahap Mahayana. Sungguh luar biasa dan benar-benar di luar dugaan Ye Liujun. Saya pikir jika saya memberikan segalanya, saya akan memiliki peluang menang yang sangat tinggi. Sekarang tampaknya tergantung. Sialan, bagaimana orang ini bisa sekuat itu? Ketika Ye Liujun merenungkan sejarah di zaman kuno, ia berpikir bahwa Chen Qingyuan, dengan tubuh fananya, telah memenggal 7 kaisar. Tindakannya sungguh keterlaluan dan melampaui batas tatanan dunia. Jauh dari kata menyimpang. Ledakan. Sebuah pedang menghantam dasar peti mati kuno, melemahkan serangannya. Setelah itu, Chen Qingyuan mengendalikan bayangan pedang dan menangkis ratusan rantai yang melilitnya. Ia memanfaatkan kesempatan itu dan pergi ke belakang peti mati kuno, mendekati Ye Liujun, lalu mengangkat tangannya untuk mengayunkan pedang. Merobek, pedang itu berkelebat, dan sebuah penglihatan aneh muncul. Perubahan mendadak itu sangat mengagetkan Ye Liujun hingga wajahnya berubah dan dia bergegas untuk melawan. Teratai pun mekar, menyemburkan gumpalan api yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa api berubah menjadi perisai, tampaknya tidak bisa dihancurkan, sementara beberapa api hantu berubah menjadi bilah tajam, memancarkan aura dingin. Ledakan. Terdengar ledakan keras, dan kekuatan pedang yang dahsyat menyatu dengan api hantu dan saling tolak, menyebabkan ruang terdistorsi. Setelah hukum runtuh, mereka dengan cepat menata ulang, dan area ini menjadi sangat kacau. Desir. Meskipun Ye Liujun memiliki api untuk melindungi tubuhnya, karena ketajaman pedang, bahu kirinya masih sedikit terluka, dagingnya terkoyak, dan sepotong tulang putih terlihat. Dalam pertempuran ini, Chen Qingyuan memiliki sedikit keuntungan. Saat berikutnya, peti mati kuno itu berubah arah, seperti kapal pesiar antar bintang besar, menutupi bagian atas tubuh Chen Qingyuan dan jatuh dengan keras. Suara mendesing. Chen Qingyuan bergerak lincah dan menghindari pukulan keras dari peti mati kuno itu. Keduanya bertarung selama ratusan ronde, tetapi sulit menentukan pemenangnya. Ye Liujun mungkin telah menggunakan seluruh kekuatannya, dan Chen Qingyuan pasti memiliki lebih banyak kartu tersembunyi. Tak heran jika Chen Qingyuan berhati lembut. Ia merasa sangat bersalah ketika memikirkan fakta bahwa ia telah merampok harta orang lain dan memukulinya. Selain itu, bahkan jika Chen Qingyuan menggunakan semua kartu asnya, akan sulit untuk menekan Ye Liujun. Bagaimanapun juga, peti mati kuno ini adalah senjata kekaisaran. Dengan perlindungan prajurit kekaisaran, Ye Liujun pada dasarnya tak terkalahkan kecuali dia benar-benar dihancurkan oleh kekuatannya sendiri. Jika kamu terus bertarung, kamu pasti akan menarik banyak perhatian. Chen Qingyuan menyadari bahwa serangan Ye Liujun tidak sekuat sebelumnya, dan mungkin mengira kartu asnya hampir habis dan tubuhnya tidak mampu lagi menahannya. Bagaimana mungkin Ye Liujun tidak mengerti hal ini? Namun, ia tidak mau berhenti begitu saja, menatap tajam Chen Qingyuan, berharap bisa menghancurkannya menjadi abu. Jika pertarungan berlanjut, makhluk-makhluk kuat yang hidup di galaksi ini pasti akan menyadarinya. Begitu mereka datang untuk menyelidiki, kemungkinan besar mereka akan menemukan wujud asli Chen Qingyuan dan peti mati kuno yang memancarkan aura hukum kekaisaran. Terpapar bukanlah hal baik bagi siapapun. Bagaimana kalau gencatan senjata sementara dan mengobrol di tempat lain? Chen Qingyuan memberi pihak lain jalan keluar. Bajingan. Ye Liujun mengutuk lagi, menghentikan serangannya, dan memasukkan peti mati kuno ke dalam tubuhnya.
Hanya beberapa kali omelan, Chen Qingyuan tidak peduli, lagi pula itu tidak akan menyakitinya. Lagi pula, Chen Qingyuan yang sering dimarahi, sudah lama kebal terhadap omelan seperti itu, dan itu sama sekali tidak menyakitkan. Pertempuran dihentikan sementara. Chen Qingyuan tampak tenang dan kalem, sementara Ye Liujun dipenuhi amarah, dengan kilatan di matanya dan kebencian yang mendalam. Memanggil. Dalam sekejap, mereka berdua merobek kehampaan dan menjauh dari area ini untuk menghindari ditemukan dan menimbulkan masalah. Beberapa jam kemudian, di sebuah planet yang hanya dihuni sedikit orang. Jauh di dalam hutan bambu yang tenang, ada meja dan kursi. Chen Qingyuan dan Ye Liujun duduk, mata mereka bertemu, dan suasananya aneh. Suasana muram merasuki setiap sudut hutan bambu. Tanpa terlihat, tirai tebal menutupi hutan bambu, dan perasaan tercekik pun terjadi. Teh. Chen Qingyuan menuangkan 2 cangkir teh, merasakan angin sepoi-sepoi di wajahnya, dan berbicara dengan suara ringan. Apa yang ingin kamu bicarakan? Sambil melirik teh di atas meja, Ye Liujun tampak tidak tertarik untuk meminumnya. Ia meletakkan telapak tangannya dengan ringan di atas kakinya, duduk tegak dengan ekspresi serius. Aku sudah merampok barang-barangmu, dan aku tidak bisa mengembalikannya. Kau tidak punya pilihan selain menerimanya. Karena Anda ingin langsung ke intinya, Chen Qingyuan berhenti bersikap sopan dan berkata. Bajingan terkutuk. Hati Ye Liujun berdarah, dia melotot marah dan menggertakkan giginya. Dengan tata letak puluhan ribu meter, ia menggunakan senjata kekaisaran sebagai panduan untuk membangun peti mati kuno, tempat ia tidur selamanya, sebisa mungkin menghindari erosi waktu. Ia juga menggunakan daging dan darahnya sendiri sebagai sumber, meninggalkan buah dao. Tanpa diduga, secara kebetulan, ia melahirkan benih dao 3 kehidupan, yang akhirnya bermanfaat bagi Chen Qingyuan. Sejujurnya, selama buah dao tubuh kaisar belum berubah menjadi ciptaan benih dao, bahkan jika Chen Qingyuan pergi ke lokasi peti mati kuno inti bintang, dia tidak memenuhi syarat untuk mengendalikan buah dao, karena buah itu memiliki jejak hukum unik yang tidak dapat dipecahkan oleh orang luar. Ketika ia berevolusi menjadi sesuatu yang alami, situasinya benar-benar berbeda. Ia setara dengan terbebas dari belenggu dan batasan. Ia adalah sesuatu yang tanpa batasan dan hanya dapat diperoleh melalui takdir. Ada kekuatan khusus di luar peti mati kuno, yang mengubur aura hukum pola kekaisaran. Jika bukan karena ini, Chen Qingyuan tidak hanya akan mengendalikan benih dao, tetapi juga membawa pergi peti mati itu. Sayang sekali dia melewatkannya. Seberapapun kau mengumpat, itu tidak akan mengubah fakta ini. Chen Qingyuan berwajah tebal dan tetap acuh tak acuh bahkan setelah dimarahi. Bahkan ada sedikit penyesalan di kedalaman matanya. Jika itu terjadi lagi, dia tidak akan pernah melepaskan peti mati itu. Aku akan memarahi kamu. Selain mengumpat, Ye Liujun tidak punya pilihan lain. Saya bertarung, namun tidak menang. Terlebih lagi, jika dia tidak mengendalikan peti mati kuno senjata kekaisaran, kemungkinan besar dia akan ditekan oleh Chen Qingyuan. Jika ini terjadi, Ye Liujun mungkin akan mati karena marah. Silakan saja mengumpat, itu akan melampiaskan amarahmu. Chen Qingyuan menerimanya dengan senang hati dan tersenyum tipis. Bagaimana kau bisa begitu tidak tahu malu, bajingan? Melihat Chen Qingyuan sama sekali tidak peduli dengan omelannya, kemarahan Ye Liujun semakin dalam. Jika tatapan mata dapat membunuh, Chen Qingyuan pasti sudah mati ribuan kali, tanpa meninggalkan apapun. Terima kasih atas pujiannya. Kepribadian kehidupan sebelumnya dan orang tuanya menyatu menjadi satu, dengan sikap acuh tak acuh dan ketenangan dari keadaan yang serius, dan kelicikan dari kehidupan yang normal. Mendengar ini, Ye Liujun hampir muntah darah. Pukulannya keras, tetapi rasanya seperti memukul kapas, sangat lemah. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu membayar harga yang mahal. Ye Liujun membuat pernyataan yang begitu berani, mungkin hanya dengan cara ini dia bisa sedikit menghibur dirinya sendiri. Aku akan menunggu. Chen Qingyuan sedang mempertimbangkan apakah akan memberikan beberapa batu roh sebagai kompensasi untuk meredakan permusuhan ini. Namun, ia berubah pikiran dan mengurungkan niatnya. Alasannya sederhana, objek ciptaan tertinggi sangat langka, dan hanya bisa ditemukan secara kebetulan. Tak ada batu roh sebanyak itu yang bisa membelinya. Karena itu, membayar sejumlah besar batu roh akan sia-sia, jadi lebih baik menyimpannya. Pendek kata, pelit. Ye Liujun memiliki wajah gelap dan ekspresi yang sangat jelek. Yang Mulia telah memegang posisi tertinggi. Anda seharusnya berpikiran luas seperti lautan. Jangan terlalu marah. Chen Qingyuan meminum tehnya dan menyanjungnya. Jika itu kamu, apakah kamu bisa merasa damai dengan dirimu sendiri? Ye Liujun berkata dengan dingin. Bukankah ini peti mati yang ditinggalkan untukmu? Mengenai masalah ini, Chen Qingyuan paling-paling hanya merasa sedikit bersalah, tetapi perasaannya lenyap dalam sekejap. Peluang di dunia ini harus diperjuangkan sendiri. Layaknya istana kuno di dunia kuno, yang menyimpan banyak harta karun kuno. Siapapun yang bisa masuk dan membawa pulang harta karun tersebut dianggap sangat beruntung. Namun, Chen Qingyuan adalah orang yang sangat menyebalkan. Ada batasan yang sangat mengerikan di sekitar kuil kuno.
Bagi orang biasa, mendekati kuil kuno saja sudah merupakan kemewahan, apalagi mendapatkan kesempatan. Omong kosong, Ye Liujun mengumpat lagi dengan geram, itu karena kau picik dan tidak melihat nilai peti mati itu. Kalau tidak, apa kau akan tetap tinggal? Selama bertahun-tahun, banyak aturan kuno seputar peti mati telah terhapus, yang memungkinkan Chen Qingyuan memanfaatkan kesempatan tersebut. Kemudian, Ye Liujun membangunkan peti mati kuno yang sedang tidur, menyebabkan peti mati itu menampakkan jejak pola Tao dari zaman kuno, yang mengandung kekuatan luar biasa. Takdir mengizinkanku mendapatkan benih Dao, tapi tidak peti matinya. Chen Qingyuan berkata dengan menyesal. Ketika aku mencapai puncak posisi baruku, aku akan menghancurkanmu menjadi debu. Bagaimanapun, dengan perlindungan peti mati senjata kekaisaran kuno, Ye Liujun sama sekali tidak takut dengan serangan mendadak Chen Qingyuan, dan berkata dengan kejam. Saya harap kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Chen Qingyuan tersenyum tipis dan tidak menanggapinya dengan serius. Aku peringatkan kamu, jangan sebarkan berita tentang apa yang terjadi padamu, kalau tidak. Setelah mengatakan itu, Ye Liujun tidak tahu bagaimana cara mengancam, dan nadanya terhenti. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun. Chen Qingyuan memanjat tiang bambu dan berkata tanpa malu, aku akan menyimpan rahasia ini untukmu. Anggap saja ini sebagai cara untuk menjernihkan suasana di antara kita. Kamu bermimpi sialan. Ye Liujun menggebrak meja dan berdiri. Orang ini terlalu suka menindas. Dia benar-benar tidak tahan. Tenanglah, jangan impulsif. Chen Qingyuan, yang mendapat keuntungan, tentu saja bisa tetap tenang dan berbicara dengan gembira. Tenanglah, bajingan. Kamu sudah menghabiskan semua harta keluarga kita, dan kamu tidak bisa membiarkan orang memarahi kamu beberapa kali lagi. Sejujurnya, jika Chen Qingyuan punya cara untuk menekan peti mati itu, dia pasti tidak akan membiarkan Ye Liujun menunjuk hidungnya dan mengutuknya sepanjang waktu. Tepat saat keduanya hendak berpisah dengan tidak bahagia, sebuah suara Tao kuno terdengar dari langit. Berdengung, suara merdunan menggetarkan itu membelah kehampaan bintang-bintang di timur. Siapapun yang mendengarnya terkagum-kagum, seakan mendengarkan musik abadi. Berbagai fenomena aneh dari zaman dahulu muncul kembali, yang sungguh menggemparkan. Untaian suara Tao berkelok-kelok seperti benang sutra, mengandung irama dan tempo khusus, menyentuh hati dan jiwa orang-orang berulang kali. Chen Qingyuan dan Ye Liujun berhenti berkomunikasi pada saat yang sama dan menatap langit biru, di mana karakter-karakter kuno tampak samar-samar berkedip. Chen Qingyuan merasa sulit untuk memahami makna sebagian besar teks kuno. Ye Liujun tampaknya mengerti banyak hal, ekspresinya berubah dari waktu ke waktu, dan dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Tahukah Anda apa arti kata-kata ini? Chen Qingyuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tahu, tapi aku tidak akan memberitahumu. Ye Liujun terus menatap karakter-karakter kuno yang muncul di kehampaan dan menjawab dengan suara dingin. Chen Qingyuan. Setelah jeda sejenak, Chen Qingyuan berkata dengan nada bernegosiasi, Senior, Anda sangat berpikiran luas dan tidak akan menyimpan dendam untuk hal-hal sepele. Tolong bantu saya menerjemahkan. Senior, ini pertama kalinya aku mendengar sebutan kehormatan seperti itu darimu, haha. Ye Liujun menoleh dan meliriknya sambil mencibir. Kalau ada apa-apa, mereka panggil, Senior, dan kalau tidak ada apa-apa, mereka panggil, Yang Mulia. Terlalu realistis. Kalian murah hati seperti lautan bintang. Jangan berdebat dengan generasi muda. Meskipun Chen Qingyuan telah mempelajari banyak kitab suci kuno, ia hanya memiliki pemahaman samar-samar tentang teks-teks yang lebih kuno ini dan ingin meminta nasihat. Aku tidak akan memberitahumu, Ye Liujun berkata dengan bangga. Sebagai tanggapan, Chen Qingyuan hanya diam saja dan berhenti menyanjung. Terus mengamati teks kuno di kehampaan, ekspresi Ye Liujun menjadi semakin serius, dan keterkejutan di kedalaman matanya menjadi semakin intens. Apa yang dia pahami dari karakter kuno yang aneh itu? Pupil mata Ye Liujun mengecil menjadi titik hitam, lalu dia meninggalkan tempat itu dalam sekejap, terpaku pada satu arah, lalu bergegas pergi. Dalam sekejap mata, Chen Qingyuan juga menghilang, mengikuti dari belakang. Setengah jam kemudian, Ye Liujun sedang melintasi galaksi ketika ia melihat Chen Qingyuan, yang telah mengikutinya dan tak bisa lepas darinya. Ia pun marah dan berteriak melalui transmisi suara, kenapa kau mengikutiku? Tidak, itu terjadi begitu saja. Chen Qingyuan berkata tanpa malu-malu. Betapa tidak tahu malunya. Setelah melontarkan komentar sinis, Ye Liujun mempercepat langkahnya. Selama periode ini, Ye Liujun mencoba berbagai cara tetapi gagal menyingkirkan Chen Qingyuan. Amarahnya meningkat tajam dan ia tak berdaya. Jika kau tak bisa memahami aksara kuno, ikuti saja jejak Ye Liujun. Kemanapun ia pergi, Chen Qingyuan akan mengikutinya, dan tak akan pernah meninggalkannya. Setelah berjalan selama beberapa hari, keduanya muncul di sistem bintang Pingxiang di timur, satu demi satu. Galaksi Pingxiang, wilayah di sebelah timur. Ada 17 bintang takdir, yang lebih besar berdiameter ratusan juta meter, dan yang lebih kecil berdiameter jutaan meter. Sebuah bintang utama, berbentuk bulat, berwarna merah terang, seolah bermandikan darah.
16 bintang lainnya berputar mengelilinginya menurut urutan yang unik. Ke-17 bintang ini telah menunjukkan tanda-tanda sebelumnya. Dengan sedikit penyelidikan, Anda bisa mendapatkan gambaran umum tentang situasi di area ini. Apa artinya ketika sesuatu tiba-tiba muncul? Chen Qingyuan menjaga jarak dari Ye Liujun agar tidak kehilangannya. Ia memandang jauh ke timur dan berpikir dalam hati. 17 bintang pemberi kehidupan terbentuk dalam beberapa hari terakhir, dan tidak ada roh yang tinggal di sana. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Beberapa orang kuat yang bersembunyi di galaksi Pingxiang telah menemukan sesuatu yang tidak biasa. Mereka dengan cermat menjelajahi 17 bintang yang tiba-tiba muncul, tetapi tidak menemukan apapun dan dipenuhi dengan kecurigaan. Permukaan setiap bintang ditutupi oleh lapisan kabut putih tipis. Dilihat dari jauh, akan menimbulkan kesan kabur, sulit melihat dengan jelas, dan misterius. Mungkin, bukan seperti yang kupikirkan. Ye Liujun sepertinya sudah menduga-duga. Ia menatap kosong ke arah bintang-bintang, emosinya berfluktuasi tak normal. Ia tak mampu menahannya, dan sulit baginya untuk tenang. Ia terus berbicara sendiri. Setelah ragu sejenak, Ye Liujun, berpakaian hitam, bergegas mendekat, siap untuk melihat lebih dekat. Memanggil. Chen Qingyuan menyaksikan dari samping, dan dia mengikutinya dari dekat. Jika kau tidak memberitahuku arti teks kuno itu, maka aku akan tetap mengikutimu. Chen Qingyuan tidak peduli dengan wajahnya, yang penting dia bisa mendapatkan hasil. Berdiri tegak di langit berbintang, ribuan mil di depan terbentang sebuah bintang unik yang diselimuti kabut. Ye Liujun mengamatinya dengan saksama, keterkejutannya semakin menjadi-jadi, bibirnya sedikit gemetar, jelas-jelas ketakutan. Ada apa? Ceritakan padaku. Chen Qingyuan datang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tindakan melawan surga, tindakan melawan surga. Ye Liujun tampak menjawab, tetapi juga tampak berbicara sendiri, mengulang kata-kata yang sama berulang-ulang. Pikirannya kacau balau, menimbulkan gelombang yang mengejutkan, dan seolah-olah pandangan dunianya telah runtuh. Tidak seorang pun punya jawaban, jadi Chen Qingyuan tidak punya pilihan selain mengamati sendiri dengan saksama, berharap menemukan petunjuk yang berguna. Tidak ada salahnya melihat bintang-bintang ini pada pandangan pertama. Ketika melihatnya lagi, jiwanya sedikit terguncang, seolah-olah hatinya telah dipetik oleh suatu kekuatan tak dikenal. Semakin cermat Anda menangkap jejak aturan, semakin Anda dapat menemukan cita rasa yang luar biasa. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Chen Qingyuan melihat 17 sosok agung. Tubuh bintang hanyalah permukaannya. Hanya dengan mengupas lapisan demi lapisan kulitnya, kita dapat melihat esensinya. Apakah itu fluktuasi tanda kaisar? Chen Qingyuan melihat riak sekilas di sudut berkabut dan membuat tebakan rahasia berdasarkan pengalamannya sendiri. Fluktuasi hukum yang sangat halus, hilang dalam sekejap mata. Jika Chen Qingyuan tidak memperhatikannya dengan saksama, dia tidak akan mampu mendeteksinya. Kaisar Tai Wei, Ye Liujun pasti tahu lebih banyak daripada Chen Qingyuan. Ia berbisik kaget, benarkah ada makhluk mengerikan seperti itu di dunia ini? Kaisar terakhir pada masa itu bernama Tai Wei. Setelah reinkarnasi Ye Liujun, ia telah melakukan banyak penelitian tentang orang ini dan memperoleh banyak informasi, yang sangat ia kagumi. Pada saat ini, menatap 17 bintang di depannya, Ye Liujun merasa bahwa dia masih tahu terlalu sedikit tentang Kaisar Tai Wei, dan telah menjungkirbalikkan batas dunia. Fluktuasi hukum waktu 10 kali lebih mirip dengan kekuatan asli tanah lama. Setelah beberapa saat, Chen Qingyuan memperhatikan beberapa petunjuk, ekspresinya menjadi serius, dan dia mengaitkan banyak hal. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Kaisar Tai Wei? Ye Liujun tiba-tiba datang ke sisi Chen Qingyuan dan bertanya langsung. Seharusnya lebih dari kamu, jawab Chen Qingyuan. Dahulu kala, di negeri tua, ia melihat sebuah kota kuno dan melangkah masuk ke dalamnya. Chen Qingyuan seolah kembali ke masa lalu dan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Kaisar Tai Wei bangkit dari tubuh tak berdaya yang tak dipandang rendah menuju puncak selangkah demi selangkah. Setelah meninggalkan kota, Chen Qingyuan melupakannya. Hanya ketika ia mencapai tingkat kultivasi tertentu, ia dapat membuka belenggu dan membawa kembali ingatan yang tersegel ke dalam pikirannya. Rupanya, Chen Qingyuan teringat pengalaman itu dan sangat akrab dengan kebangkitan Kaisar Tai Wei. Sebagai gantinya, aku akan memberitahumu arti dari huruf-huruf kuno itu, dan kau akan memberitahuku tentang Kaisar Tai Wei. Ye Liujun hidup jauh sebelum Tai Wei, jadi ia tidak begitu jelas tentang kehidupan dan perbuatan Tai Wei. Ia hanya tahu sedikit tentang Tai Wei dari catatan kuno seperti ini, dan pengetahuannya pun sangat sedikit. Baiklah, Chen Qingyuan menyetujui saran itu, kamu yang mengusulkannya dulu. Makna dari teks-teks kuno tersebut, secara umum, adalah pengalaman pencerahan Kaisar Tai Wei. Ia melawan arus waktu dan membahas tokoh-tokoh besar dari segala zaman. Ia memadukan kebijaksanaan para pendahulunya, menjadikannya miliknya sendiri, dan bahkan mampu mengembangkan seni kekaisaran asli para raja kuno. Yang paling mengejutkan Ye Liujun adalah ia melihat catatan hidupnya sendiri dalam teks kuno yang aneh itu. Dalam sungai sejarah yang tak berujung itu, ia menjadi batu loncatan bagi Kaisar Tai Wei untuk menyadari kebenaran tertinggi.
Itu terlalu luas. Lebih spesifik lagi, kata Chen Qingyuan, jika tebakanku benar, ke-17 bintang ini adalah hasil dari pola sejati seni kaisar. Ada peluang untuk memperoleh kekayaan yang menakjubkan dan mewarisi warisan seorang kaisar. Ye Liujun diam-diam menyebarkan rumor bahwa masalah ini tidak boleh diungkapkan kepada siapapun, karena akan dengan mudah menyebabkan kejutan yang tak terbayangkan.